Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan kembali mempersekutukan kita di minggu pertama di tahun 2024. Dan saya sangat senang melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dengan wajah yang penuh sukacita melewati tahun 2023, memasuki tahun depan. Kita akan merenungkan satu bagian firman yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 31 sampai ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai ayat yang ke-50. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-32, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-50. Demikian sabda Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggunakan kambing domba lainnya. Apabila ada singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencoba warisan dari Allah yang lain. Ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan jubahnya kepada Daud, dalamnya topeng membakar dari kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai di batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya. Yakni tempat batu-batu, sedang umpanya dipenuhi dengan namanya. Demikianlah yang berbagai orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepada tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan dua kepalamu dari bumi. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat para orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh
kamu ke dalam tangan kami. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru, strategi baru, itu tema yang akan kita renungkan. Saya percaya bahwa setiap orang punya strategi tertentu di dalam menjalankan kehidupan. Bagi orang marketing, maka mereka berusaha untuk meningkatkan bagaimana supaya penjualan mereka meningkat di tahun 2024. Strategi sangat diperlukan di dalam setiap kehidupan manusia, siapapun dia, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan. Oleh sebab itu, maka ketika kita bicara tentang tahun baru, banyak orang terjebak. Tahun baru apanya yang baru? Mungkin rambutnya baru, tidak ada yang salah. Pakaian baru, bisa saja. Pacar baru, mungkin. Kalau yang belum punya pacar, yang lama jangan ganti. Kalau belum bubar, istri baru, mungkin suami baru, keluarga baru. Iya. Karena itu ketika bicara strategi adalah upaya seseorang, upaya manusia untuk apa? Membuat suatu skema yang lebih baik mencapai apa yang menjadi target mereka. Termasuk dalam kita belajar, strategi apa yang harus saya pakai di dalam belajar supaya target yang saya inginkan tercapai. Strategi apa yang saya lakukan di dalam saya bekerja, dalam saya melayani, dalam saya mengajar, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goal itu tercapai. Di dalam tahun politik, maka setiap paslon memiliki strategi-strategi tertentu. Yang dulunya mungkin tidak pernah main sosial media, tiba-tiba main TikTok. Hanya apa? Hanya ingin supaya ada strategi yang baru. Yang dahulunya mungkin agak gaptek dengan sosial media, sekarang mau tak mau belajar. Yang dulunya tidak pernah belusukan mungkin, tapi sekarang belusukan. Kenapa? Ada strategi-strategi yang baru. Demikian juga dengan calon-calon anggota dewan, calon-calon pemimpin. Mereka berusaha untuk membuat strategi yang sedemikian rupa supaya apa? Target kita tercapai. Di dalam dunia olahraga demikian. Para pelatih berusaha untuk membuat strategi yang sedemikian rupa supaya apa? Supaya mendapatkan kemenangan di tahun 2024. Seperti timnas Indonesia, maka Sintayong berusaha untuk membuat strategi yang sedemikian rupa walaupun tetap kalah melawan Libya. Timnas Indonesia. Tapi tetap strategi itu harus dilakukan. Strategi harus dibuat. Mau tidak mau, seorang muda kalau mau menaklukkan hati seorang wanita, seorang pria mau menaklukkan hati seorang wanita, tetap perlu strategi. Kalau enggak, bisa-bisa ditolak. Paling tidak strateginya apa? Mungkin kalau orang tuanya galak, dia tetap dulu orang tuanya. Orang tuanya sudah takut, anaknya juga bisa takut. Strategi. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita memerlukan strategi untuk apa? Menjalani kehidupan di tahun 2024. Bukan hanya sekadar supaya hidup kita mencapai kesuksesan secara dunia. Income kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kepintaran kita bertambah, nilai kita bertambah. Bukan hanya sekadar itu, tetapi apa yang menjadi tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu di dalam sebuah bukunya yang berjudul Mengenal Wawasan Kristen, seorang bernama Harry Blamires menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen di zaman sekarang sudah mulai terkontaminasi dengan pemikiran yang disebut dengan pola pemikiran sekularisme. Sehingga pemikiran Kristen antara ada dan tidak ada. Kalaupun ada dalam kehidupan orang Kristen, hanya sekadar
itu pemikiran yang diadopsi dari dunia tapi dimasukkan ke dalam kekristenan, padahal itu bukan pemikiran-pemikiran kekristenan. Seorang Richard Pratt berusaha untuk menggambarkan bagian ini, bahwa orang percaya harus berusaha untuk mematahkan segala pikiran-pikiran yang berusaha untuk menanggalkan kealahan dalam pemikiran kehidupan orang percaya, dan menaklukkan pikiran kita sebagai orang percaya kepada Kristus dengan mengutip dari tulisan Rasul Paulus dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Strategi penting, apalagi dalam dunia peperangan. Israel memiliki musuh, bukan hanya orang Filistin, tapi juga bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Ada orang Amalek, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus. Begitu banyak musuh orang Israel. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menang? Menaklukkan musuh-musuh yang lebih kuat daripada mereka, sehingga mereka bisa mencapai target. Kalau bukan dengan strategi yang hebat, maka tidak akan mungkin. Dalam teks yang kita baca, maka ketika orang Israel berhadapan dengan orang Filistin, mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Paling tidak dalam pasal 17, 2 kali penulis kitab 1 Samuel ini menggambarkan betapa takutnya orang Israel kepada orang Filistin. Mereka mengalami yang namanya tawar hati. Mereka kecut. Mereka tidak berani menghadapi realita yang ada di depan mereka, karena ada seorang yang begitu kuat yang akan memerangi mereka. Hanya satu, Goliat. Oleh sebab itu, maka target Daud dalam bagian ini tidak lain adalah bagaimana Daud mengalahkan panglima perang Filistin itu. Lawan Daud bukanlah seorang karbitan untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang tentara di zaman itu. Bukan. Lawan Daud adalah seorang pendekar. Dia adalah seorang tentara yang terlatih. Tubuhnya gagah perkasa, tingginya sangat-sangat complang dengan Daud. Menggunakan perlengkapan yang begitu lengkap, perlengkapan perang dari ketopong, perisai, perlindungan tangan, kaki, dan bahkan pedangnya pun atau tombak ada di tangannya. Secara matematika atau secara di atas kertas, tidak mungkin Daud mengalami kemenangan ketika melawan seorang panglima perang. Goliat di mata Daud adalah seorang yang menghujat Allah, seorang yang menghujat barisan Tuhan, pencemooh Allah. Tidak lebih daripada seekor singa, tidak lebih daripada seekor beruang yang pernah ditaklukkan oleh Daud. Betapa Daud melihat, oh dia bukan siapa-siapa. Sekalipun orang Israel begitu takut, tentara Israel dan bahkan Saul pun mengalami ketakutan, tetapi bagi Daud tidak. Dia tidak lebih dari seekor beruang. Dia tidak lebih daripada seekor singa yang pernah saya taklukkan. Kalau singa, kalau beruang pernah taklukkan, apalagi Goliat. Itu bagi Daud. Apalagi dia adalah pencemooh barisan Allah. Digambarkan dia sebagai orang yang tidak bersunat, yang tentunya di dalam bagian ini menggambarkan bahwa dia bukanlah bagian dari orang yang dikasihi atau di dalam anugerah Allah itu sendiri. Sementara Daud di mata Goliat, dia hanyalah anak muda. Dia adalah seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan untuk bisa melawan dia. Siapakah Daud? Bukan hanya bagi Goliat, bagi Saul pun ketika Daud mengatakan, tenang, jangan takut, jangan tawar hati, Saul pun mengatakan, siapakah engkau? Engkau masih sangat muda. Engkau belum pernah perang, engkau belum pernah dilatih untuk menjadi seorang militer. Engkau bukan keluaran akpol yang baik, bukan. Engkau bukan seorang yang terdidik dalam akabri, bukan. Tetapi Saul melihat bahwa Goliat itu seorang yang pernah terlatih dari sejak mudanya.
kamu masih muda. Saya tahu siapa kamu. Kamu memang berani. Tapi kamu hanya ingin menonton perang. Sehingga Daud tidak diperhitungkan di dalam perang melawan orang Filistin, melawan Goliat. Dia hanyalah seorang anak muda yang rajin, anak muda yang taat, anak muda yang patuh kepada ayahnya. Ketika ayahnya memerintahkan untuk menjaga kambing domba, Daud taati. Ketika ayahnya memerintahkan Daud untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang berperang, antar bekal untuk abang-abangmu yang berperang. Lihat mereka, bagaimana kondisi mereka, apakah mereka baik-baik saja, kabarkan kepada ayah. Daud pergi, pagi-pagi bangun, dia naikkan apa yang harus dia bawa, dia berjalan, dan dia pergi menjumpai barisan Israel. Betapa anak yang taat, anak yang rajin, anak yang dengar-dengar, anak yang begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Goliat kepada orang Israel. Apa yang disampaikan oleh Goliat? Silakan orang Israel mempersiapkan siapa yang berani melawan saya. 1 lawan 1, head to head. Pasti gentar. Saya membayangkan betapa Saul memilih pasukannya, memilih tentaranya. Siapa yang mau maju melawan Goliat? Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling berani? Mungkin satu dengan yang lain akan berkata, udah kamu aja. Kamu aja. Karena 1 lawan 1, siapa yang berani? Siapa yang sanggup? Kalau kalian menang, Goliat mengatakan, maka kami akan menjadi hamba. Tetapi kalau kalian kalah, kalian akan menjadi hamba-Kan. Mendengar perkataan Goliat, maka Daud begitu marah. Daud seorang pemberani yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi Goliat, strategi-strategi yang dia miliki, saya pikir juga menjadi satu strategi yang penting dalam kehidupan kita untuk menapaki, menjalani kehidupan hari lepas hari. Pertama, bahwa Daud memiliki keteguhan hati saat menghadapi situasi yang berat. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Dia tidak tawar hati ketika menghadapi suatu situasi yang berat. Apa yang dikatakannya kepada Saul? Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat itu. Hamba ini akan pergi dan melawan orang Filistin itu. Seorang anak muda, barangkali belasan tahun, tetapi tampil dengan keberanian. Untuk apa? Menghadapi realita yang berat. Seringkali kita gampang tawar hati, bukan? Kita gampang kecut melihat situasi yang sulit di depan kita. Melihat pembentukan yang begitu berat di depan kita, mungkin kita akan menyerah. Waduh, berat sekali. Susah sekali, sulit sekali. Itulah realita yang dihadapi oleh banyak orang, tetapi tidak demikian dengan Daud. Ia memiliki keteguhan hati saat menghadapi situasi yang berat. Kita nggak tahu situasi tahun 2024 yang akan kita jalani seperti apa. Nggak ada yang bisa mereka, nggak ada yang bisa memprediksi seperti apa. Tapi paling tidak, ketika situasi berat di hadapan kita di tahun 2024, maka sebagai orang percaya, kita tidak perlu tawar hati untuk hidup dalam keberimanan kepada Tuhan. Mungkin kita akan belajar lebih berat lagi, belajar lebih sungguh lagi. Tidak perlu tawar hati, tidak perlu kecut, teguhkan hati. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Jangan tawar hati, jangan kecut, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Hadapi apapun yang terjadi di depan, apapun yang terjadi di hadapan. Itulah tipe seorang yang berani, yang sukses dalam menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah Daud. Tentu saja di dalam strategi yang berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui kekuatan dan juga kelemahan diri. Strategi yang kita perlu miliki untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mengetahui, kita mengenal kekuatan kita sejauh mana, kelemahan kita seperti apa. Daud
tidak mampu, engkau tidak punya kekuatan untuk melawan Goliat. Daud menyampaikan apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi pengalamannya. Sehingga apa? Aku ini sudah terbiasa berperang bukan melawan manusia, tapi melawan binatang buas, melawan beruang, melawan singa. Ini pengalaman, ini kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Kekuatan apa yang kita miliki di tahun 2023? Maka untuk menjalani kehidupan di tahun 2024, kenali kekuatan. Apa yang menjadi potensi dalam diri, apa yang menjadi kelebihan di dalam diri. Yuk tingkatkan lagi, upgrade lagi, tambah lagi. Apa yang menjadi kekurangan, itu bisa diperbaiki. Sehingga apa? Disitulah kita bisa membuat satu strategi yang lebih baik. Maka waktu orang bertinju, dia mesti kenal dulu kekuatan lawannya seperti apa. Kekuatan lawannya di tangan kanan atau tangan kiri, pukulannya di tangan kanan atau tangan kiri yang hebat. Dia mesti mengenal. Demikian juga dia mesti mengenal kekuatan dirinya. Itu strategi yang harus dimiliki. Sama ya. Waktu orang mau main bola, maka orang juga mesti kenal dulu tim lawan kita ini seperti apa kekuatan. Di gelandang seperti apa, di striker bagaimana, di bagian belakang back seperti apa kekuatan lawan kita. Itu akan membuat orang bisa menciptakan, membuat strategi yang lebih hebat, yang lebih baik. Maka di dalam tahun 2024 kita perlu kenal siapa diri kita. Wah, saya punya kelemahan, kalau melihat sesuatu saya gampang tergoda. Maka kuasai dirimu. Wah, saya punya kekuatan, saya nggak gampang tertipu. Bisa. Jadi waktu kita mau buat strategi di tahun 2024, maka kenali apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Daud kenal sejauh mana kekuatan dia. Daud mengenal sejauh mana kelemahan dirinya, sehingga itu membuat Daud tetap berani menghadapi seorang bernama Goliat. Tentu saja seorang yang membuat strategi terkhusus dalam bagian ini, maka Daud juga menggunakan setiap kekuatan dan potensi yang ada pada dirinya. Maka apa potensi, apa kekuatan yang ada pada diri kita, pergunakan dengan baik di tahun 2024 ini. Bukan sebaliknya, apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi kekuatan kita, lalu kita pergunakan dengan tidak benar. Jadi waktu kita tahu apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekuatan kita pergunakan kekuatan itu. Pergunakan kekuatan untuk apa? Untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang tepat. Daud tidak menggunakan kekuatannya, potensinya untuk melawan Saul, sekalipun Saul berkali-kali ingin membunuh dia, tidak. Tapi Daud menggunakan kekuatan, menggunakan potensinya dengan baik untuk apa? Untuk melawan seorang bernama Goliat yang disebut sebagai musuh Allah itu. Bukan menghancurkan Saul, sekalipun dia tahu bahwa Saul berkali-kali mengintai dia, ingin membunuhnya, ingin menghabisinya. Bahkan Saul sebetulnya kalau Daud menghabisi dia, Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Tapi dia tidak. Mempergunakan kesempatan, mempergunakan peluang, mempergunakan potensi untuk melakukan hal yang jahat terhadap sesamanya. Enggak. Tapi dia menggunakan kekuatan, menggunakan potensinya dengan tepat, dengan baik, dengan benar untuk menghancurkan Goliat, menghancurkan musuh orang Israel. Dan di dalam zaman perjanjian lama, maka bangsa-bangsa yang memerangi Israel disebut juga sebagai musuh Allah. Oleh sebab itu, itulah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang menjadi potensi kita juga kita perlu kembangkan dalam bagian ini. Maka bagaimana membuat strategi di tahun 2024? Belajar juga dari seorang bernama Daud. Dia memotivasi diri untuk melakukan sesuatu yang benar. Motivasi dirinya. Banyak orang
tidak sanggup dan tidak mampu memotivasi diri. Ya, sehingga apa? Lemah, turun. Tapi orang yang mau maju, orang yang mau berkembang, orang yang mau naik kelas, dia mesti bisa memotivasi diri. Karena tahu dari apa yang menjadi kelemahan, tahu menjadi apa yang menjadi kekurangan, tahu apa yang menjadi kekuatan, tahu potensi diri, maka dia memotivasi diri. Saya mesti maju, saya mesti semangat. Termasuk dalam tahun 2024 saya tetap memotivasi diri saya. Untuk apa? Melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan sungguh. Walaupun sudah lewat tahun, sudah baca Alkitab, saya kembali lagi memotivasi diri. Satu hari minimal harus saya baca 3 pasangan. Itu memotivasi diri. Ayo, motivasi diri kita. Jangan tunggu orang, kalau tidak ada yang motivasi nanti menjadi orang yang lemah. Ya, enggak. Ayo, mari kita memotivasi diri kita untuk maju di tahun 2024. Siapa lagi? Ada kawan, tentu penting. Ada guru, tentu iya. Ada dosen, iya. Ada rekan, iya. Tapi bagaimana kita sebagai pribadi yang hidup di dalam takut akan Tuhan perlu juga memotivasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita fokus pada sasaran kita. Daud tidak melihat Saul, tidak melihat Goliat sebagai orang yang kemudian memiliki kekuatan yang lebih daripada hewan, daripada singa, daripada beruang saya katakan tadi. Maka Daud melihat bagaimana fokus daripada Goliat itu sendiri. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak tertipu, terjebak dengan pedang, dengan lembing yang ada di tangannya. Dia tidak terjebak, tertipu dengan perisai yang menutup tubuh Goliat. Dia tidak tertipu, tidak terjebak dengan penutup bagian kaki. Dia tidak terjebak, tidak tertipu dengan bagian penutup kepala Goliat. Tidak, tapi dia lihat fokusnya. Di mana fokusnya? Kita bisa membayangkan bagaimana seorang anak kecil lalu berhadapan dengan musuh yang besar, yang megang pedang, yang ada tombak, lalu dia hanya menggunakan umban-umban, menggunakan batu, lalu fokus kepada jihad. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Fokus. Banyak hal yang membuat kita tidak fokus. Kita punya tujuan, punya target, punya goal di tahun 2024. Seringkali kita tergoyang. Kenapa? Karena ada hal ini dan itu membuat kita tidak fokus. Ayo fokus. Kalau engkau mau fokus berprestasi, fokus belajar. Fokuskan. Maka Daud juga melihat bahwa Goliat ini adalah sasaran yang harus dihancurkan. Fokus. Di mana dia bisa menjatuhkan Goliat. Bukan karena ada kekuatan lain, bukan misalnya. Bukan karena pasukan Filistin yang kemudian mengacau apa tidak, atau yang mengintimidasi tidak. Bukan juga karena tertipu atau tergoda dengan larangan kakaknya, bukan. Tetapi dia melihat ada fokus yang dialami atau yang dilakukan oleh seorang Daud. Dan strategi yang tentunya jitu dari strategi yang lain. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di tahun 2024 ini, bersandar pada kekuatan Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Daud ketika ia memiliki strategi untuk mengalahkan seorang bernama Goliat. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya dari cengkraman singa, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari cengkraman beruang, maka Tuhan yang sama yang menyelamatkan saya dari tangan Goliat. Engkau datang dengan pedang, engkau datang dengan tombak, tetapi aku datang kepadamu dengan dan demi nama Tuhan. Sehebat apapun kemampuan kita,
Kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bersandar pada Tuhan, tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan, semua akan sia-sia. Salah satu kekuatan orang percaya adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka strategi yang Tuhan buat untuk kita, seringkali strategi yang Tuhan buat itu adalah di luar prediksi kita. Tuhan membuat strategi yang kadang-kala membuat kita tercengang. Out of the box, strategi yang dibuat oleh Tuhan, keluar dari pola manusia. Waktu kita misalnya membaca kisah bagaimana ketika Petrus dan kawan-kawan menjala ikan di pasal yang ke-5 misalnya, di kitab Lukas, waktu Yesus memanggil para muridnya, Mark, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka sebagai penjala yang profesional, sebagai pengusaha ikan, punya perusahaan, dan tiap hari, tiap saat mungkin mereka akan pergi ke danau yang sama, Danau Genesaret atau Danau Galilea. Lalu ketika tiba-tiba malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak menangkap ikan satu, sudah bekerja berjelimet, skill mereka punya, kemampuan mereka punya, alat mereka punya, pengalaman mereka punya, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika Yesus menjumpai mereka, lalu Yesus memerintahkan kepada Petrus, bertolak sedikit ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Tuhan, Guru, sudah sepanjang malam kami menjala ikan di tempat ini, dan tidak satu pun kami dapatkan. Tapi karena Engkau yang memerintahkan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku tebarkan jalan. Ketika Petrus menebarkan jalan, maka ikan begitu banyak. Mereka tangkap, mereka panggil teman-teman mereka, perahu yang lain, sampai dikatakan hampir kalah. Perahu mereka karena banyaknya ikan. Itu pola, itu strategi yang datang daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu maka di dalam bagian ini juga Daud ingatkan kepada kita, sehebat apapun strategi yang kita miliki, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam menjalankan setiap kehidupan kita, itu semua akan bisa menjadi zon, bisa semua menjadi kosong, bisa menjadi hampa. Pola inilah yang terus dipakai oleh Daud ketika ia menjadi raja menggantikan Saul, sehingga sepanjang Daud menjadi raja, setiap kali dia berperang bersama dengan orang Israel, tidak mengalami yang namanya kemenangan. Beda dengan zaman Saul, beda dengan zaman raja-raja yang kemudian nanti setelah Saul dan Salomo yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka di tahun 2024 ini, hei saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak, rekan-rekan sekolah ya, mari kita andalkan Tuhan di tahun 2024. Mungkin 2023 kita masih andalkan kekuatan kita sendiri, kita masih andalkan kepintaran kita masih andalkan otak kita. Tidak ada yang salah, karena Tuhan beri kita otak, Tuhan beri kita kepintaran, Tuhan beri kita kepandaian. Kita masih andalkan kekuatan kita, kesehatan kita, kita masih andalkan uang orang tua kita, kita masih andalkan kekuatan orang tua kita. Tahun 2024 belajar untuk andalkan Tuhan, belajar untuk melibatkan Tuhan, belajar untuk bersandar, berserah kepada Tuhan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud, dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan seorang bernama Goliat, seorang tentara, seorang panglima yang sangat ditakuti oleh orang Israel, di tangan Daud yang takut akan Allah, maka Goliat itu tumbang, Goliat itu roboh, Goliat itu jatuh. Inilah harapan kita, inilah kerinduan kita di tahun 2024. Musuh kita adalah bagaimana kita melawan
kekuatan-kekuatan magic, jangan andalkan kekuatan-kekuatan gaib. Andalkan kekuatan Tuhan. Engkau datang ke tempat ini, datang andalkan Tuhan. Bukan kekuatan lain yang bisa menopang hidup, tapi Tuhan. Itulah Daud katakan, supaya orang Israel tahu bahwa kemenangan ini adalah kemenangan milik Tuhan. Supaya orang Filistin tahu bahwa Allah orang Israel mengalahkan Allah orang Filistin. Peperangan itu bukan hanya sekadar antara Daud dengan Goliat, bukan hanya sekadar antara bangsa Israel dengan orang Filistin, tapi peperangan itu menggambarkan peperangan antara Allahnya orang Filistin dengan Allahnya orang Israel. Karena itu dalam perjanjian lama, siapa yang Allahnya atau siapa yang menang, maka Allahnya juga dianggap sebagai pemenang. Kalau bangsanya kalah, Allahnya dianggap sebagai Allah yang kalah. Oleh sebab itu, kau percaya Allah yang sungguh, yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka andalkan Dia dalam hidup. Andalkan Dia dalam hidup kita. Andalkan Dia dalam hidup saya juga. Kita sama-sama andalkan Tuhan. Biar Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kehidupan kita. Jangan takut, kita tidak sendiri. Janji Tuhan kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.